Oke, yuk kita bongkar ini. Hari ini kita bakal dalemi satu sosok nih, yang dikenal sebagai Sheila atau Saleh. Anda mungkin ya pernah dengar nama ini. Tapi cara kisahnya diceritain itu, wah beda banget. Tergantung kita buka kitab suci yang mana. Kita bakal lihat sumber dari tanah Yahudi, terus Bible Kristen, sama Al-Quran dalam Islam. Nah, misi kita di penelusuran kali ini tuh buat coba pahamin gimana sih kok bisa sosok yang sama digambarinya kontras banget. Dan apa artinya perbedaan ini buat pemahaman Anda tentang tradisi-tradisi ini gitu. Siap ya? Lihat gimana satu nama bisa nyimpen dua cerita yang, wah, sangat berbeda. Oke, kita mulai dari tanah Yahudi dulu ya. Nama Shelah, tulisannya Shelah, ini memang ada disebut. Tapi spesifik banget perannya. Cuma sebagai bagian dari silsilah ada. Di kitab Kejadian 10 ayat 24, itu kecatat Arpaksad memperanakan Shelah dan Shelah memperanakan Eber. Gitu. Terus pasal 11-nya nambahin detail soal umurnya. Udah itu aja. Iya, betul. Yang menarik di sini itu fungsinya murni genealogis. Artinya dia dicatat ya hanya sebagai bagian dari silsilah, garis keturunan gitu. Dia itu mata rantai penting ya dari Nuh sampai ke Abraham. Abraham kan tokoh sentral Yahudi, jadi nggak ada cerita soal kenabian atau mujizat atau dakwah yang nempel ke dia di tanah. Nah, perbedaan ini nih justru secara gamblang nunjukin fokus Tanak pada pentingnya garis keturunan. Kesinambungan sejarah menuju tokoh kunci kayak Abraham itu. Oh, jadi benar-benar cuma kayak titik penghubung aja ya? Bukan orang yang kisahnya dianggap punya pelajaran moral khusus gitu ya, dalam tradisi itu. Menarik. Nah, ini konsisten nggak sih kalau kita lihat di Bible Kristen? Ya, ternyata polanya mirip di Perjanjian Lama. Terus bahkan di Perjanjian Baru ya, Injil Lukas pasal 3 ayat 35-36, itu nyantumin dia juga. Di silsilah Yesus, ini kayak negesin lagi pentingnya garis keturunan ini buat narasi Kristen juga. Tepat sekali. Jadi ya, di kedua tradisi awal ini, Yahudi dan Kristen awal, Shelah tuh ya figur leluhur aja. Penting sih buat ngelacak garis keturunan, tapi dia bukan tokoh naratif utama yang punya misi ilahi spesifik yang diceritain detail. Dia ya bagian dari siapa berasal dari siapa gitu kasarnya. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat berbeda. Beda banget. Kita pilih sekarang ke Al-Quran. Dalam Islam, sosok ini dikenalnya sebagai Nabi Soleh. Pakai S ya, Soleh. Dan perannya tuh transformatif banget. Bukan cuma nama di daftar leluhur. Tapi seorang nabi besar yang diutus secara khusus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini, kalau dari sumber kita, tinggalnya di Al-Hijr. Sekarang namanya Madain Soleh. Mereka terkenal banget tuh, ahli pahat gunung dijadiin rumah-rumah megah gitu. Keren sih, tapi masalahnya mereka nyembah berhala. Nah, Nabi Soleh datang bawa pesan inti. Ayo sembah Allah yang Esa. Betul, misi Nabi Soleh ini. Ini pola yang klasik banget ya buat kisah Nabi di Al-Quran. Selalu ada seruan tauhid, maksudnya mengesahkan Tuhan. Terus ada peringatan soal nikmat Tuhan yang udah dikasih. Dan juga ancaman azab buat yang ingkar, yang nolak. Ini yang nempatin Nabi Soleh sejajar sama nabi-nabi penting lain dalam Islam. Perbedaan yang kontras banget sama Tanah dan Bible ini, menurut saya, justru menyoroti fokus Al-Quran. Fokus pada pola universal kenabian, peringatan ilahi, dan konsekuensi moral. Konsekuensi atas tindakan suatu kaum, gitu. Nah, Soleh ini jadi contoh utamanya. Oke, terus Tsamud ini kan nggak langsung percaya ya. Mereka minta bukti dan muncullah mukjizat yang luar biasa banget. Seekor unta betina. Bayangin aja, keluar gitu aja dari batu besar. Dan ini bukan unta biasa loh. Ada aturan khususnya. Dia minum sendirian di hari tertentu, terus susunya melimpah ruah buat kaum itu. Nabi Soleh udah ngasih peringatan keras, jangan sekali-kali ganggu unta ini. Tapi, ya, namanya juga ujian ya, mayoritas kaum Tsamud ini dikisahkan nolak dakwah Nabi Soleh. Puncaknya, mereka malah bunuh unta mujizat itu. Ini kan pembangkangan yang terang-terangan banget ya terhadap tanda dari Allah. Bahkan, nggak cuma itu, mereka sampai berencana mau bunuh Nabi Soleh juga. Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran yang lebih besar dalam narasi Quran ya, penolakan terhadap tanda-tanda dan utusan Allah itu selalu bawa konsekuensi ilahi yang berat. Dan konsekuensinya memang datang ya. Sumber kita dari Al-Quran itu ngelukisin gambaran yang, wah, mengerikan sih. Azab dahsyat berupa gempa bumi yang hebat banget,
ditambah suara mengguntur yang memekakan telinga. Itu semua membinasakan mereka di rumah-rumah pahatan mereka itu, mati bergelimpangan. Hanya Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman yang selamat. Kisahnya ini banyak disebut di beberapa surah, kayak Al-A'raf sama Hud. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kita lihat ada transformasi yang luar biasa ya. Dari Saleh, sekedar nama dalam silsilah di tanah dan Bible, menjadi Nabi Soleh, seorang utusan Allah dengan kisah yang sangat dramatis tentang iman, mujizat unta, penolakan kaum, sampai penghakiman ilahi dalam Al-Quran. Iya, ini membawa kita ke perenungan yang penting nih buat Anda. Melihat perbedaan ini tuh sebetulnya menyoroti fokus teologis yang unik dari masing-masing kitab suci. Tanah dan Bible, bisa kita lihat, lebih menekankan garis keturunan dan sejarah keselamatan yang puncaknya ada di tokoh kunci mereka masing-masing. Sementara Al-Quran lebih menekankan siklus kenabian, peringatan moral yang sifatnya universal, dan juga kedaulatan Tuhan dalam menghakimi umat manusia. Nah, pertanyaannya untuk Anda renungkan lebih lanjut. Gimana pemahaman akan fokus yang berbeda ini, yang kelihatan jelas banget dari kisah Saleh-Saleh tadi, bisa memperkaya cara Anda memandang dialog antaragama? Atau mungkin memahami bagaimana sih setiap kitab suci itu menyampaikan pesannya yang khas lewat cerita yang sama tapi beda penekanan? Yaitu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam lagi.